itu carinya awas hati-hati. Meskipun saya nggak tahu, tapi saya tetap pantau. Ada salah satu kesalahan sedikit fatal. Segala ada bungkusan kepala babi, kucuran darah. Hiburan tanah air kembali diguncang oleh rumor mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Jagat maya mendadak gempar setelah sakitnya presenter kondang Ruben Onsu dikait-kaitkan dengan hal gaib. Isu liar berhembus kencang setelah sang adik Jordi Onsu dan sang mantan istri Sarwendah diduga sempat mendatangi salah satu tempat paling sakral sekaligus penuh misteri di tanah Jawa, Gunung Kawi. Apakah sakit luar nalar yang diidap Ruben ada hubungannya dengan ritual di sana? Ataukah ini sekadar spekulasi netizen yang terlanjur liar? Ya, bukan rahasia lagi jika Ruben Onsu kerap mengalami kejadian medis yang di luar nalar sehat. Berulang kali dilarikan ke ICU dengan kondisi kekurangan darah yang mendadak. Ruben sendiri pernah membagikan pengalaman mistisnya. Ia mengaku kerap didatangi makhluk halus di jam-jam krusial. Bahkan dalam satu momen mencekam, Ruben mengaku mendadak kaku hingga tak mampu membaca doa sama sekali. Keadaan ini kian disorot tajam oleh seorang dokter ini. Sang dokter menyoroti waktu terjadinya penurunan kondisi Ruben yang berdekatan dengan kabar kedatangan Jordi dan Sarwendah ke Gunung Kawi. Meski motif kedatangan mereka belum terbukti untuk hal negatif, publik terlanjur mengaitkan dengan konsekuensi mistis yang mengerikan. Gunung Kawi memang magnet bagi mereka yang memburu kejayaan instan. Juru kunci Gunung Kawi sendiri tidak menampik fenomena ini. Secara belak-belakan, sang juru kunci menyebut bahwa tidak hanya masyarakat biasa, namun banyak artis ibu kota hingga pebisnis terkenal yang diam-diam datang ke sana demi melancarkan hajat besar mereka. Bahkan ada tradisi tak tertulis. Usai pesugihan berhasil dan kekayaan diraih, mereka wajib langsung menggelar ritual selamatan besar-besaran di Gunung Kawi sebagai bentuk terima kasih. Namun di balik gemilang harta itu ada harga mati yang harus dibayar. Istilah pati janji menjadi momok yang paling ditakuti. Pati janji adalah kontrak mati antara pelaku pesugihan dengan penguasa gaib. Ketika perjanjian itu jatuh tempo atau ada aturan yang dikonfrontasi dan dilanggar, maka nyawa atau kesehatanlah taruhannya. Praktek sesat ini pun mendapatkan sorotan dari Ustadz Faizar. Ustadz Faizar secara tegas mengungkap fakta mengerikan di balik sistem pesugihan. Menurutnya, jin tidak pernah memberikan kekayaan secara cuma-cuma. Dalam tayangan berikut, Ustadz Faizar mengungkap masa depan keturunan pelaku yang dikorbankan demi ego dan kemewahan sesaat di dunia. Ribawi sama jin. Iya, betul. Harus ada timbal balik, timbal baliknya nggak setimpal ini sampai 7 turunan. Dan kalau orang Jawa bilang rezekinya itu diambil dulu, disedot sama orang yang melakukan hubungan perjanjian sama jin. Indonesia memang kaya akan cerita mistis. Jenis-jenis pesugihan di negeri ini begitu beragam, mulai dari pesugihan berwujud ular, gerak, pesugihan siluman yang menurut kesaksian warga lokal selalu meminta tumbal nyawa yang paling dicintai sebagai gantinya. Kengerian dunia gaib ini pun nyata dirasakan oleh seniman serba bisa Soimah. Dalam sebuah pengakuan yang bikin merinding, Soimah sempat mengisahkan pengalamannya tepat di malam 1 Suro. Ia mengaku diikuti sosok jin pesugihan berwajah kera. Beruntung, mentalnya yang kuat membuat Soimah mampu lolos dari cengkraman energi negatif makhluk pencari tumbal tersebut. Harta, tahta, dan popularitas memang berkilau. Namun jika diraih lewat jalan hitam, kegelapan pula lah yang akan menjemput di akhir cerita. Apakah deretan kejadian mistis yang menimpa para pesohor ini merupakan murni kebetulan medis
ataukah ada kontrak gaib yang sedang menagih janji? Anggap karena ini mungkin malam surah, Ada anggap itu ngikutin. pesugihan yang mau ikut. Sementara itu, meski sudah menggelontorkan dana fantastis demi membayar cicilan rumah mewah yang megah, dalam sebuah tayangan, Ruben mengaku enggan menginjakkan kaki di istana baru Sarwendah tersebut. Ada apa sebenarnya? Bahkan dari rumah itu jadi pun saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Sebelumnya, kabar Sarwendah datangi Gunung Kawi memang bikin heboh. Namun pihak Wendah mengklaim hanya keperluan syuting. Di tengah tanda tanya publik, jagat media hiburan mendadak heboh oleh pengakuan seorang oknum yang mengaku sebagai mantan ART, seorang artis yang menganut pesugihan. Secara mengejutkan, ia mengklaim berhasil lolos dari lingkaran mistis dengan syarat tidak boleh lagi bekerja atau memasuki rumah tersebut. Akhirnya Pak Ustadz bilang, kuncinya aku tidak boleh balik lagi ke rumah dia. Boleh boleh kerja di Jakarta lagi, tapi tidak boleh masuk ke rumah dia lagi. Di sisi lain, tak banyak yang tahu, rupanya 3 kriteria tumbal ini yang paling sering diminta. Dalam mitologi urban yang berkembang di masyarakat, praktik terlarang seperti pesugihan konon kerap meminta bayaran yang sangat mahal dan mengerikan. Netizen pun ramai mengaitkan dengan 3 jenis tumbal yang paling sering didebatkan. Yang pertama, anggota keluarga tercinta. Korban yang paling disayangi demi tukar dengan kemewahan duniawi. Yang kedua, yakni janin anak pertama. Kesucian hidup baru yang direnggut sebelum sempat melihat dunia. Yang ketiga, yakni diri sendiri. Kontrak mati di mana jiwa sang pelaku konon akan menjadi budak di alam baka setelah tiada. Astagfirullah.